sore. Saya Lucilia SMP di Kabupaten Sore. Saya sudah diangkat dari Kabupaten di Bekasi Korea. Kami akan mempraktekkan kunci untuk potensi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Supi, apa kabar? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah sehat Bu. Iya, alhamdulillah. Nah, pada hari ini kita akan melaksanakan coaching ya. Saya sebagai observer dan Ibu sebagai coach. Nah, dalam praktek ini terdiri dari 3 tahap Bu ya, 3 tahap. Yang pertama praobservasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Nah, untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan yaitu saya mengharapkan dari Ibu dalam percakapan nanti sebagai seorang coach Ibu mampu menjadi seorang yang bisa menerapkan kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, dan tentunya Ibu juga diharapkan sudah memiliki kompetensi dari coaching ini. Apa saja, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, tentunya dengan teknik rasa, ya. Nah, jangan lupa saat melakukan coaching juga harus menerapkan alur cerita, ya, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, itu adalah rubrik penilaian yang akan saya gunakan, ya Bu ya. Nah, bagaimana bisa dipahami Bu? Bisa Bu? Iya. Atau ada yang ditanyakan lagi? Ya, Tidak cukup. Iya, baiklah. Nah, sebelumnya ada pertanyaan yang ingin saya ajukan ya Bu ya. Apa kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan? Untuk ini Bu, mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Ya, satu itu ya kompetensi itu ya. Nah, mengajukan pertanyaan berbobot ini betul sekali ya. Memang kompetensi ini sangat penting agar coaching nanti bisa terbuka ya dalam proses coaching. Dan kemudian nanti Ibu juga bisa melaksanakan coaching dengan lancar. Itu saja mungkin ya dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan mungkin ya. Baiklah, nah itu yang ingin saya tanyakan. Semoga coaching hari ini dapat berjalan dengan lancar. Silakan setelah ini Ibu bisa mulai melaksanakan coachingnya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Rizka. Bu Rizka, apa kabarnya? Alhamdulillah, Supi sehat. Hanya saja saya ada sedikit permasalahan yang harus saya perbincangkan. Oh, baik. Kalau boleh tahu nih Bu Rizka ya, apa tujuan yang Ibu harapkan dari percakapan kita kali ini? Tujuannya saya dapat meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas. Oke. Menurut pengamatan Bu Rizka, apa penyebab dari terjadinya permasalahan tersebut Bu Rizka? Rendahnya motivasi belajar siswa, Bu Supi, yang menyebabkan anak itu tidak fokus ketika pembelajaran. Baik. Nah, dari permasalahan tersebut, kondisi apa yang Bu Rizka harapkan Bu Rizka? Kondisi pembelajaran yang efektif, semua siswa dapat mengikuti dengan baik, dengan fokus, tidak melamun. Seperti itu Bu Supi yang saya harapkan. Oke. Nah, Bu Rizka, kalau melihat kondisi sekarang, kira-kira kalau kita pakai skala 1 sampai 10, kondisi di kelas Bu Rizka itu ada di skala berapa? Di poin berapa Bu Rizka? 70. 70 ya? Oke. Nah, kalau selama ini adakah solusi atau langkah-langkah yang sudah Bu Rizka lakukan? Ada pemberian motivasi di awal pembelajaran. Ada yang lain tidak Bu Rizka? Paling saya mencoba mencari tahu latar belakang peserta didik Bu Supi. Oke, baik ya. Nah, berarti yang akan Ibu lakukan adalah Mencari tahu latar belakang peserta didik lewat wali kelasnya Bu Supi untuk meningkatkan motivasi belajar di kelas. baik. Nah, setelah percakapan yang kita lakukan ini Bu Rizka, kira-kira apa yang akan Bu Rizka lakukan selanjutnya? Selanjutnya saya lebih berkomunikasi dengan rekan sejawat saya terkait yang mengajar di kelas itu. Kemudian
Saya pun juga akan mencoba mengkomunikasikan kepada wali kelasnya terkait bagaimana latar belakang peserta didik di rumahnya. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan Bu Rizka untuk menangani permasalahan tersebut? Kira-kira berapa lama ya? 3 bulan sepertinya cukup Bu Supi ya. Lalu komitmen seperti apa yang dapat Ibu Rizka lakukan agar upaya ini dapat terlaksana dengan baik? Komitmen yang saya lakukan, saya tidak akan lelah-lelahnya memotivasi siswa-siswa ya untuk bisa fokus ketika pembelajaran. Oke. Adakah dukungan lain yang Bu Rizka butuhkan? Tentu dukungan dari semua pihak saya butuhkan Bu Supi untuk terwujudnya pembelajaran yang efektif agar tujuan pembelajaran dapat terencana dengan baik. Baik. Tadi sudah ada ya langkah-langkah solusi yang menurut saya itu sudah baik ya Bu Rizka ya. Apa yang Bu Rizka rencanakan itu akan mengidentifikasi penyebab dari motivasi belajar siswa yang kurang tersebut. Iya. Semoga rencana yang Bu Rizka buat dapat terlaksana dengan lancar ya Bu Rizka ya. Amin. Terima kasih banyak Bu Supi ya. Bagaimana perasaan Bu Rizka nih setelah melewati percakapan kita ini? Saya merasa lebih lega Bu Supi karena bisa mencurahkan ya apa yang terjadi di kelas bersama Bu Supi, sehingga saya tetap berkomitmen untuk mencapai tujuan tersebut. Alhamdulillah ya, saya juga merasa senang bisa berbincang, bisa membantu Bu Rizka dalam menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Rizka alami sekarang. Terima kasih banyak Bu Supi ya. Ya, sama-sama Bu Rizka ya. Ada lagi Bu Rizka yang perlu kita bahas? Sudah cukup. Oke, kalau begitu saya cukupkan ya percakapan kita kali ini ya Bu Rizka ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam. Mungkin sebelum menutup, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya. Bagaimana perasaannya setelah Ibu melakukan coaching tadi? Alhamdulillah Bu, pertama saya merasa senang karena coachingnya berjalan lancar dan saya dapat membantu coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Ya, baik. Saya mengamati tadi pada saat Ibu mendengarkan coaching, Ibu memberikan perhatian penuh dan tanggapan yang sesuai. Itu sudah sesuai dengan standar dan rubrik penilaian. Bagaimana pendapat Ibu mendengarkan ini? Saya senang sekali Bu, terima kasih Bu. Ya. Dari diskusi kali ini, apa yang sudah terbayang atau Ibu lakukan untuk meningkatkan coaching yang sudah Ibu jalani? Kedepannya saya akan lebih mempelajari lagi, mendalami lagi mengenai alur data dan bagaimana cara mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga mungkin nanti kedepannya saya akan lebih bisa mengeksplor lagi, menggali lagi potensi yang dimiliki coaching. Ya, bagus. Ibu jangan ragu untuk terus berlatih ya, sehingga coaching kedepannya akan lebih berjalan dengan baik lagi. Siap. Terima kasih Bu Rizka. Sama-sama.